Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan kita sekalian orang percaya boleh bertumbuh dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih oleh Yesus Kristus Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan setiap kita. Di kesempatan hari ini di hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026, judul khotbah minggu kita akan mengangkat mengenai motivasi memberi. Nas firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 yang berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Amin. Mari sebelum kita bersama-sama masuk di dalam perenungan yang lebih mendalam, kita mau merendahkan diri dan memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Bukan semata karena kami meluangkan waktu, tetapi karena kami betul-betul memerlukan firman-Mu memenuhi dan menguasai hati pikiran kami. Karena kami menyadari hari-hari ini Tuhan adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang berat. Kami butuh penyertaan Tuhan. Kami butuh mental yang siap, iman yang kokoh, yang teguh, yang tidak akan terombang-ambing oleh gelombang zaman dan begitu banyak ajaran-ajaran sesat Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, kami membuka hati dan telinga kami biar Roh Kudus yang memimpin, menuntun dan mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keresahan di balik khotbah motivasi memberi ini tentu adalah sebuah keresahan yang bersifat membaharui apa yang selama ini kita terima, pengajaran, khotbah, renungan yang banyak kali ternyata di hadapan Tuhan kurang tepat seperti itu. Bahkan kalau saya boleh bicara terus terang, motivasi itu salah. Motivasi kita memberi itu karena apa? Tujuannya apa? Yang pasti kita akan base to firman Tuhan ya. Kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Karena kalau kita membaca firman Tuhan, jangan sekedar mencari rumus, jangan mencari formula, tapi kita mau melihat di mana kehendak Tuhan yang sejati, di mana hatinya Tuhan, apa yang terbaik yang Tuhan mau kita lakukan. Seperti itu saudaraku. Dan untuk memulai khotbah dengan judul motivasi memberi ini, akan muncul sebuah pertanyaan. Mengapa aku memberi? Ya, Rasul Paulus sudah memberitahukan kepada kita di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 tadi, bahwa masing-masing orang memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau jangan karena paksaan, melainkan karena sukacita. Jadi di dalam ayat ini, Paulus tidak berbicara soal berapa jumlahnya. Paulus tidak sedang bicara berapa persen. Dan Paulus juga tidak bicara berapa besar hasil yang saudara akan terima kembali. Semua yang ia bicarakan ialah tentang hati yang memberi. Banyak orang bertanya, saudara, kalau memberi, apa yang saya dapat? Kalau saya menabur sekian, apakah saya akan menuai sekian kali lipat juga nih?
Kalau saya memberi persembahan yang besar, yang banyak, apakah usaha saya pasti akan berhasil? Dan tanpa sadar, ketika kita melakukan hal seperti itu, kita bisa saja sedang menjadikan memberi sebagai sebuah bentuk transaksi. Seolah-olah begini, saya memberi kepada Tuhan nih, lalu Tuhan wajib memberi balik kepada saya. Padahal kasih tidak bekerja seperti transaksi, saudaraku. Sehingga kita akan belajar beberapa poin di sini. Dan poin pertama, memberi itu bukan membeli berkat. Nah, salah satu bahaya terbesar dalam kekristenan modern ya, terkhusus kita yang hidup di zaman sekarang, ialah adanya konsep iman transaksional. Iman transaksional ini pola pikirnya, memberi dapat uang kembali. Menabur pasti kaya, persembahan pasti berhasil. Akhirnya, Tuhan itu diperlakukan seperti mesin ATM rohani. Saya percaya ada sebuah ilustrasi yang sebenarnya ini juga banyak terjadi dalam kehidupan nyata. Ada orang yang memberi persembahan besar, lalu kemudian usahanya berhasil. Kemudian ia berkata, atau banyak kali orang itu akan bersaksi, lihat, karena saya memberi, maka ini yang saya dapatkan. Lalu formula itu diajarkannya kepada orang lain. Saudara tidak usah heran kalau mimbar-mimbar gereja, ya mimbar-mimbar firman Tuhan akhirnya diisi oleh orang-orang seperti ini yang punya kesaksian, memberi banyak, memberi besar, lalu usahanya berhasil atau dia mendapatkan sesuatu yang fenomenal. Panggung-panggung kita banyak diisi oleh orang-orang yang mengajar seperti itu. Mengajar formula kepada orang lain. Masalahnya sekarang, belum tentu juga sebenarnya keberhasilan yang dia alami itu semata-mata karena persembahan, saudaraku. Karena Tuhan juga bukan terikat karena formula. Tuhan adalah pribadi yang berdaulat. Contoh nih ya dalam kehidupan sehari-hari, saudara cek deh kehidupan saudara. Kadang orang memberi itu motivasinya supaya usahanya laris, supaya naik jabatan, supaya sembuh dari sakit penyakit, supaya dapat proyek, supaya anak lulus tes. Pertanyaannya sekarang, jika harapan saudara itu tidak terjadi seperti yang kau harapkan, kebanyakan dari kita tentu akan kecewa kepada Tuhan, bukan? Mengapa? Karena sejak awal kita memberi bukan karena kasih, melainkan karena iman transaksional atau karena motivasi transaksi. Itu yang pertama, saudaraku. Sekarang yang kedua. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu tidak membutuhkan uang, saudara? Ya, Mazmur 50, coba kita baca ya. Mazmur pasal yang ke-50 ayat 10-12. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Nah, saudaraku, Tuhan tidak perlu uang kita sebenarnya. Dia punya segalanya, seluruh dunia ini miliknya. Bahkan itu menjadi pijakan kakinya. Artinya Tuhan itu gak miskin. Tuhan tidak membutuhkan uang manusia. Jadi ketika kita memberi, yang sedang diuji itu sebenarnya bukanlah kebutuhan Tuhan, melainkan hati kita. Tapi how dare, bagaimana mungkin ada orang yang mengajarkan, ayo kasih persepuluhan. Karena dengan memberi persepuluhan,
saudara sedang membangun pagar di sekelilingmu, supaya belalang pelahap dan belalang pelompat tidak akan memakan habis semua benihmu atau semua tanamanmu atau semua ladangmu. Konsep ini tidaklah salah, tetapi kita melihat konteksnya lagi. Ayat ini adalah bagian dari perintah mengenai persepuluhan di dalam hukum Taurat. Sementara saudara tahu sendiri bahwa hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus. Saya tidak bilang meniadakan ya, tetapi menggenapi. Menggenapi itu artinya hukum Taurat itu adalah bayangan dari Kristus yang akan datang, dari Sang Mesias yang akan datang. Sehingga ketika Sang Mesias itu datang, maka Taurat yang adalah bayangan itu sudah tidak lagi menjadi acuan kita. Disinilah konsep menggenapi yang dimaksud. Saya banyak kali memberikan ilustrasi itu seperti ini. Dulu ketika era tahun 80-90-an, orang-orang di dalam berhubungan jarak jauh menggunakan yang namanya surat. Kala itu masih belum ada smartphone. Kalaupun ada telepon, itu adalah sebuah barang eksklusif yang dimiliki hanya orang-orang kaya. Zaman dulu kalau orang saling suka, saling jatuh cinta, mereka akan berkirim surat satu dengan yang lain. Ya, surat cinta lah. Ya, dimana misalnya tidak usah beda kota. Yang satu kota aja bisa kirim-kiriman lewat surat cinta. Tidak lupa setiap kali surat cinta itu biasanya akan diselipkan yang namanya foto. Saudaraku ya, foto ini adalah wajah real dari sang pengirim. Tapi foto itu bukanlah pengirim. Dia hanya mencerminkan wajahnya saja. Inilah yang saya sebut sebagai contoh bahwa foto itu adalah gambaran dari hukum Taurat. Dia adalah bayangan. Suatu ketika di dalam mereka surat menyurat saling memandang foto dan akhirnya mereka berkeputusan, mari kita bertemu, kopi darat kata orang, bertemu untuk ngedate di suatu tempat. Ketika mereka bertemu, apakah mereka akan sibuk memandang foto dari pasangan mereka? Apakah mereka ngobrol sambil melihat foto itu satu dengan yang lain? Tentu tidak. Mereka akan memandang muka dengan muka, bertemu muka dengan muka, dan mereka akan saling berbicara dengan berhadap-hadapan. Seperti itulah yang namanya penggenapan. Ya, hukum Taurat itu adalah bayangan dari Kristus yang akan datang. Maka ketika Kristus itu datang, dia adalah kegenapan. Dia adalah orangnya. Jadi bukan fotonya lagi. Terus ngapain kita ngelihat fotonya kalau kita sudah bersama dengan orangnya? Kita hidup bersama dengan Kristus, bukan karena melakukan apa yang tertulis di dalam Taurat. Lagi pula Taurat itu adalah ikatan perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Dan Taurat itu sendiri pembuktian penggenapannya ialah dengan hancurnya bait suci di tahun 70 Masehi, di mana setelah itu pusat peribadatan sakramental ini sudah tidak bisa lagi digunakan, dan maka dengan itu pula segala macam seperti persepuluhan, persembahan ini itu sudah tidak bisa sah lagi dilakukan karena pusat peribadatannya sudah tidak ada. Nah, sini saudara harus tahu bagaimana cara Tuhan ya menunjukkan bahwa penggenapan itu terjadi. Cuma banyak orang masih mengeraskan hati dan tidak mengerti. Mereka pikir, ayo kita harus kembali kepada Taurat. Kita harus kembali kepada perintah-perintah Tuhan di perjanjian lama. Bagi saya simpel ya. Kalau saudara menuruti Yesus, mengasihi Yesus, Yesus dengan sendirinya akan mengajari saudara. Saya tidak bilang saudara tidak butuh kitab suci. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu tetap kita perlukan untuk kita belajar. Ya, untuk kita belajar saudaraku ya. Karena secara historis ya memang seperti itu kita belajarnya. Yang ketiga, bagian yang ketiga.
Oh ya, bagian yang kedua tadi saya belum selesai sedikit ya. Jadi jangan perlakukan Tuhan seperti centeng dengan berkata, ayo bayar persepuluhanmu. Kalau tidak akan ada belalang pelompat masuk dalam hidupmu dan menghancurkan ini. Saya dulu juga punya konsep seperti ini ya. Bayar persepuluhan itu seperti kita membayar centeng. Apa centeng sekarang ya? Yang kalau misalnya di pasar gitu ya, lapak-lapak itu kadang, ini tidak semua pasar juga ya, ada lapak-lapak di zaman dulu itu yang harus bayar kepada preman untuk uang keamanan katanya. Nah itu saya sebut dengan centeng, saudaraku, yang uang keamanan. Orang yang sebenarnya preman tetapi dia bilang dia menjaga keamanan di situ, padahal ya dia preman sebenarnya. Nah Tuhan itu banyak kali kita perlakukan seperti centeng. Kita ngasih persepuluhan dengan motivasi biar Tuhan memagari, melindungi kita. Padahal tanpa kita memberi pun Tuhan sudah memandang kita anak-anaknya. So, bayangkan ya, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, gak mungkin Tuhan membiarkan saudara berjalan sendirian. Minimal lah, sekian ratus ribu malaikat, saudaraku ya. Alkitab sendiri berkata di dalam Mazmur itu ya, malaikat itu dia perintahkan berjalan di depan dan di belakang kita, memagari kediaman orang benar. Banyak kali di dalam Alkitab juga dicatat ketika ada orang yang tidak bisa melihat lalu matanya dibukakan. Di situ mereka melihat ada pasukan yang seperti berapi-api. Ya, seperti ada seperti kayak apa kalau istilah anime sekarang tuh seperti kayak cakra seperti itu ya. Bahasanya seperti karena saya gen milenial ya, milenial awal, seperti Dragon Ball itu ada cahaya yang keluar dari tubuhnya berapi-api. Tuhan menunjukkan kepada hamba-hambanya melalui nabinya bahwa yang melindungi setiap orang benar itu ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga. Maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bayar uang centeng, saudaraku ya. Kita kembali ke awal lagi lah. Awal dari ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 tadi, bahwa kita memberi dengan sukarela. Tidak ada yang namanya persentase diatur-atur harus berapa persen. Beri dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Dengan kerelaan hati. Dengan tambah lagi dengan tanpa motivasi yang aneh-aneh. Bagian yang ketiga, memberi adalah respon kasih, saudaraku. Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan atau memberi anaknya yang tunggal. Saudara perhatikan di sini, Allah memberi karena kasih, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari manusia. Inilah pola kerajaan Allah. Kasih melahirkan pemberian. Bukan pemberian untuk mendapatkan kasih. Kalau pemberian untuk mendapatkan kasih itu adalah contoh dari muda-mudi yang sedang PDKT. Apalagi cowok, kalau misalnya dia punya uang, dia akan royal dengan incerannya atau crushnya. Orang yang dia suka, dia taksir. Dibeliin inilah, dikirimin inilah. Saya pernah dengar gitu ya. Anaknya sahabat saya karena sudah ABG, bahkan sudah mulai dewasa, sering dikirimin oleh cowok-cowok yang suka sama dia. Dikirimin, bahkan ada yang nawarin mau ngasih iPhone seri Pro Max. Ada yang kirim alat-alat elektronik, ada yang kirim skincare. Akhirnya si wanita bingung, ini yang mana yang saya mau terima ya? Ya seperti itulah kasih yang transaksional. Ada udang di balik bakwan ya, ada maksud tersembunyi. Ngasih-ngasih dengan tujuan mendapatkan kasih itu bukan formula lagi, bukan pola kerajaan Allah, bukan kayak gitu. Kasih itu melahirkan pemberian. Contohnya kasih yang paling sejati ya daripada kasih muda-mudi, kasih eros yang penuh hawa nafsu itu adalah bagi saya di bawah kasih di bawah Tuhan itu adalah kasih orang tua kepada anak. Saudara tahu nggak? Saya banyak kali mulai memahami Tuhan itu kenapa dia disebut Bapa. Saya pun akhirnya menyadari saya ini adalah seorang papa.
seorang bapak, saya ini bapak. Tuhan menggunakan bahasa yang kita pahami, ilustrasi atau contoh yang kita ketahui. Kenapa dia disebut, kalau engkau berdoa, katakanlah begini, Bapa kami yang di sorga. Karena Tuhan mau nunjukin relationship kita dengan dia itu seperti bapa dan anak. Itu sesuatu yang kita mudah pahami. Saya bisa memahami lebih lagi. Dulu saya memahami konsepnya. Sekarang ketika saya sudah menjadi seorang papa, menjadi seorang ayah, saya memahami itu. Makanya Tuhan itu kan maha tahu, saudaraku ya. Tapi dia juga pengen tetap dengar doa kita. Ketika anak kita meminta sesuatu, saya mau kasih tahu ya saudaraku ya, dan bapak-bapak yang di luar sana juga pasti akan tahu. Ketika anak kita tuh meminta sesuatu kepada kita, karena saking kasihnya kita dengan dia, kita akan upayakan. Ketika saya gak begitu punya banyak uang, saudaraku ya, dan anak saya meminta sesuatu kepada saya mulai memikirkan. Bahkan saya mau kasih tahu, saudaraku ya, saya perhatikan anak saya. Kadang dia nyeletep ngomong sama mamahnya tentang keinginannya pengen punya ini. Dia gak bilang sama saya. Saya cuma dengar sekelewat seperti itu ketika saya jalan, saya dengar dia pengen ini. Itu membuat saya kepikiran, saudaraku. Itu membuat saya tuh pengen membelikan atau memberikan apa yang dia inginkan. Itulah papa. Itulah bapa kita. Kalau saya bapak di dunia aja bisa memikirkan seperti itu, firman Tuhan berkata, apalagi bapamu yang baik yang ada di surga. Dia merencanakan yang terbaik bagi kita. Maka jangan pernah menuduh atau memikirkan yang macam-macam tentang Tuhan. Oh, gara-gara aku gak kasih perpuluhan ini, aku kok jadi bangkrut, aku kok jadi kayak gini. Gak ada seperti itu. Tuhan bukan centeng, saudaraku. Ya, jangan seperti itu. Jangan saudara ketemu dengan ayat-ayat ancaman seperti ini, lalu mengancam tentang Ananias dan Safira lah yang mati karena tidak ngasih persembahan atau berbohong tentang persembahan. Ini ayat-ayat yang sering disalahgunakan pendeta untuk jadi preman itu, merampas jemaatnya. Jangan ajarkan seperti itu. Ajarkanlah motivasi memberi yang benar, saudaraku, yakni kasih melahirkan pemberian yang sejati. Ya, kalau boleh saya mau dorong mimbar-mimbar Kristen kalau misalnya meminta persembahan kepada jemaat. Jangan engkau tentukan nominalnya, jangan. Saudara sudah menyalahi firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Harus memberi dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Gimana kalau nominal itu menurut saudara kecil, tapi menurut orang lain tuh besar loh. Ada gereja yang menuntut, ayo kita mau pembangunan gereja, minimal setiap keluarga sekian. Bagi saya itu tidak elok, tidak sopan, tidak baik, bisa menjadi batu sandungan. Alangkah baiknya saudara bilang dengan sukarela. Alangkah baiknya saudara mempertanyakan dulu atau memberikan sebuah disclaimer di awal. Saudara-saudaraku, kalau engkau mau memberi, pastikan bahwa uang belanjamu cukup. Ya, kalau kau memberi, pastikan uang sekolah anakmu sudah dibayar. Jangan saudara mengajarkan iman-iman yang sampai mengabaikan hal yang hakiki dalam rumah tangga orang. Saudara mengajarkan seperti itu karena saudara pemasukanmu dapat dari mana-mana. Persepuluhan orang dari 100 orang aja ngasih persepuluhan, saudara dapat berapa? Hai pendeta-pendeta. Tapi how dare you? Betapa keterlaluannya engkau ketika engkau mengancam orang lain. Coba kalau dibalik keadaannya, belum tentu saudara sanggup. Ya, saudara ya. Bagian yang keempat, janda miskin memberi dengan motivasi yang benar. Ya, itu ada di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Saya tidak akan baca, tapi saudara boleh baca sendiri dan lihat. Bahwa di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44 itu, janda miskin memberi 2 peser. Secara nominal nilai ini sangat kecil.
Tetapi Yesus memuji dia, saudaraku. Mengapa? Karena motivasinya benar. Dan menariknya di sini, Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya, karena janda itu melakukan hal itu, maka besok janda ini akan kaya raya. Enggak, Yesus tidak berjanji, tidak bernubuat, tidak mengucapkan hal seperti itu. Tidak ada konteks seperti itu di dalam teks firman Tuhan. Yang Yesus puji adalah hatinya yang mengasihi Tuhan. Saudaraku, jangan apa-apa dinilai dari outputnya yang kelihatan, saudaraku ya. Tapi hatinya itu, hatinya mengasihi Tuhan. Bagian yang kelima, ini adalah bagian yang saya ingin saudara mengingat dengan sangat ya. Saudara simpan dalam hati saudara. Bagaimana memberi yang salah motivasi. Contoh pertama, memberi supaya dipuji. Matius 6 ayat 2. Di situ dikatakan bahwa ada orang Farisi yang punya kebiasaan meniup sangkakala ketika memberi. Tujuannya apa? Supaya dilihat orang. Ya, ini memang berlebihan ya. Kalau memberi sambil meniup sangkakala itu lebay sekali. Itu pengen dilihat banget. Pengen dapat exposure banget kata anak-anak muda sekarang. Pengen banget diketahui orang sedang memberi. Belum lagi dipamerkan dia menunjukkan pemberiannya. Saudaraku, kalau saudara memberi jangan seperti ini ya. Jangan seperti ini. Walaupun hari ini tuh memang sensitif sekali pemberian ke gereja itu. Ya, sensitif sekali. Karena katanya kalau setiap kita memberi ya harusnya memang dicatat dengan baik supaya tidak disalahgunakan. Ya ada benernya. Karena gereja sudah mulai dikelola dengan profesional. Ya, tetapi kalau saya boleh bilang bagian kita, kalau kita mau memberi, lakukanlah tidak dengan dipamer-pamerin. Boleh kalau saudara mau memberikan jatah, tapi internal saja dengan orang-orang dalam gerejanya aja. Bukan supaya saudara dilihat oleh jemaat lain dan saudara memamerkan semua itu. Saudara mungkin butuh audit orang-orang yang ketika saudara naruh uang dan uang itu betul-betul dikelola dengan benar, silakan, tetapi dengan internal orang di dalamnya, gerejanya atau di dalam pelayanannya. Misalnya saudara mau nyumbang untuk pembangunan gereja, jangan nanti disalahgunakan akhirnya uangnya untuk yang lain-lain sama pendetanya. Itu sah-sah saja. Atau saudara bisa lakukan langsung saja, saudara kirim, saudara pengen bantu pembangunan gereja, lalu saudara kirim materialnya dan juga tukang-tukangnya untuk bekerja, itu jauh lebih baik saudaraku ya. Jadi terkontrol semuanya. Semuanya ada hikmat ya. Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir, yang pasti jangan untuk dipamerin. Ya, bilang aja saya mendapatkan cuma-cuma dari Tuhan sehingga saya boleh jadi saluran berkat untuk juga memberi cuma-cuma dengan sesama saya. Contoh memberi dengan motivasi yang salah yang kedua, memberi supaya dapat balasan. Nah, ini contoh yang saya sudah sebutkan tadi. Kalau saya memberi dia, nanti dia bantu saya. Nah, ini bukan kemurahan hati namanya. Ini investasi sosial, saudaraku. Ya. Jangan punya motivasi seperti itu. Tapi kalau dalam persahabatan sih nggak apa-apa ya. Ini tuh sesuatu yang sebenarnya kita sadari dengan sendirinya aja. Kalau kita baik sama orang lain, kita boleh saja berharap orang tuh baik sama kita. Tapi jangan terlalu berharap sampai menuntut orang lain. Ya, supaya baik sama kita. Kita lakukan kebaikan seperti air yang mengalir saja, yang tidak berharap kembali, saudaraku ya. Contoh yang ketiga, memberi supaya Tuhan berhutang. Ini dia. Banyak di dalam doa-doa kalau kita memberi firman, di dalam doa diselipkan kata Tuhan tidak ingin berhutang dengan kita lah. Kita memberikan karena kasih. Kenapa kita kadang berpikir kita harus memberi supaya Tuhan berhutang sama kita? Saya sudah memberi banyak, kita pikir. Saya sudah memberi banyak untuk Tuhan. Seolah Tuhan wajib membalas. Padahal semua yang kita miliki kan berasal dari Tuhan, saudaraku. Kita sehat, kita kuat, kita dipagari Tuhan, kita dipertemukan dengan orang-orang baik. Tanpa kita sadari, semua yang terjadi dalam hidup kita itu dalam
pengaturan ilahi dalam pimpinan bimbingan Roh Kudus. Ya, itu 3 contoh ya. Sebenarnya masih banyak contoh motivasi memberi yang keliru, tapi itu saya kasih 3 contoh yang umum terjadi dalam hidup kita ya. Nah, sekarang kita memasuki bagian yang ke-6. Lalu bagaimana dengan ayat yang berkata siapa yang menabur akan menuai? Itu ada di dalam Galatia 6 ayat 7 ya. Ayat ini benar, tetapi perlu dipahami dengan seimbang. Menuai itu tidak selalu berarti secara materi yang kita dapatkan. Misalnya uang lebih banyak, rumah lebih besar, bisnis lebih sukses. Kadang tuaian yang Tuhan berikan itu justru adalah sesuatu yang bersifat rohani. Seperti damai sejahtera, sukacita, karakter yang dibentuk, hubungan yang dipulihkan, jiwa yang diberkati. Saudara bisa bayangkan? Kalau saudara punya tempat tidur king coil ya, yang pakai air atau pakai angin, pakai udara yang begitu lembutnya, tapi engkau rebahan, engkau nggak bisa tidur, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Tempat tidur akhirnya hanya jadi tempat untuk menampung air matamu, engkau menangis sesegukan setiap malam, memikirkan betapa sedihnya hidupmu. Karena apa? Ya, berkat rohani itu sangat penting, saudaraku ya. Kita tidur mungkin kasur kita biasa aja. Mungkin bukan kasur yang kelas atau nomor 1. Mungkin nomor 3, nomor 4. Tapi ketika kita rebah sekali kena bantal langsung nyenyak, lenyap masuk ke alam mimpi. Besok pagi bangun langsung seger. Itu adalah anugerah berkat rohani. Ketenangan, ketentraman. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan melindungi kita. Tuhan menjagai anak-anaknya. Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap memelihara kita. Hubungan yang dipulihkan, suami istri tetap harmonis. Tuhan menjagai anak-anak yang selalu dididik dengan benar dan sebagainya. Tuhan memberikan hikmat dalam segala sesuatu. Ini juga tuaian, saudaraku. Jadi jangan selalu menilai tuaian itu hanya soal perkara materi doang. Ya, berkat Tuhan tidak selalu berbentuk materi. Bagian yang ke-7 ya, ini yang terakhir. Teladan tertinggi dalam kita memberi atau motivasi memberi adalah Yesus. Ya, kenapa saya bilang Yesus? Karena Yesus memberi dirinya mati di atas kayu salib. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, apa keuntungan pribadi yang Yesus dapatkan dari kita? Jawabannya tidak ada. Justru dia rela dihina, ditolak, disalibkan. Namun ia tetap memberi sampai akhir. Karena apa? Mengapa? Semuanya oleh karena kasih. Nah, saudara, mari sebelum saya menutup khotbah ini, saudara, saya ingin ajak saudara mulai bertanya kepada diri saudara sendiri. Di saat saudara ingin memberi, tanyakanlah ini terlebih dahulu. Apakah saya memberi karena saya mengasihi Tuhan atau sesama? Atau apakah saya memberi karena berharap keuntungan atau berharap dibalas dengan kebaikan juga? Yang kedua, apakah saya akan tetap memberi jika tidak ada balasan materi? Apakah saya memberi karena rasa syukur? Atau saya memberi karena sedang mencoba membeli berkat atau membayar uang keamanan kepada Tuhan? Saya akan tutup khotbah ini dengan sebuah ilustrasi ya. Saudara bayangkan kalau saudara memiliki seorang anak dan anakmu itu memberikan engkau hadiah ulang tahun. Katakanlah anak saya memberikan saya hadiah ulang tahun kepada papanya. Jika anak saya berkata, "Papa, ini saya kasih hadiah ini, tapi minggu depan papa harus belikan saya motor ya."
Itu bukan kasih namanya saudaraku. Itu namanya transaksi. Tapi jika anak memberi karena mengasihi papanya. Berapa banyak papa yang ketika diberikan surprise sama anaknya, anakmu hanya memberikan engkau sesuatu yang murah, yang biasa aja, yang nilainya tidak terlalu besar secara nominal. Tapi engkau terharu karena yang memberi adalah anakmu. Dan engkau melihat wajahnya, dia melakukan itu karena rasa sayangnya kepada engkau. Maka saya boleh bilang saudaraku, inilah motivasi yang nilainya jauh lebih besar di mata Tuhan. Ketika engkau memberi karena engkau mengasihi, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari dia. Ingat saudaraku, motivasi memberi yang benar bukan supaya kaya, bukan supaya diberkati lebih banyak, bukan supaya Tuhan membalas, bukan supaya kita terlihat rohani, melainkan biarlah kita memberi karena mengasihi Tuhan, karena bersyukur atas anugerahnya, karena ingin menjadi saluran berkat, karena meneladani Kristus yang terlebih dahulu memberi dirinya bagi kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah mengajar kami di kesempatan kali ini. Tuhan, biarlah pengajaran firman tentang memberi atau motivasi di dalam memberi ini boleh melekat di dalam hati, di dalam jiwa kami, di dalam pikiran kami, nurani kami. Sehingga setiap kali kami akan memberi, baik itu untuk gereja, untuk pelayanan, untuk pendeta, untuk sesama kami yang membutuhkan, untuk mereka yang berkekurangan, kami boleh diingatkan Tuhan, bahwa biarlah pemberian kami semata-mata oleh karena kerinduan kami untuk memberikan dengan kasih. Karena kami melihat Kristus di wajah-wajah setiap orang yang akan kami beri Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan biarlah pemberian kami boleh memuliakan Tuhan, boleh membuat orang bersyukur, boleh membuat orang bersuka cita. Dan mereka boleh melihat Kristus juga melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.